Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Safira, NIM 2019143670. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang bab 6, perkembangan masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Perkembangan anak-anak awal. 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat tahun kedua. Pertumbuhan mulai melambat dan pada tahun ketiga pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6-6,25 cm setiap tahun dan beratnya 2,5-3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. B. Perkembangan motorik pada masa kanak-kanak awal. Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, anak senang mengulang-ulang sehingga dengan senang hati mau mengulangi suatu aktivitas sampai terampil. Kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat rasa takut atau mengalami sakit dan diejek oleh sebagian teman sebagaimana ditakuti oleh orang yang lebih besar. Yang ketiga, anak mudah dan cepat belajar karena tubuh masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. C. Implikasi pada pendidikan. Dengan perkembangan motorik tangan, anak dapat dilatih kemandirian yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Untuk perkembangan motorik kaki, anak dapat distimulasi dengan permainan sepeda roda 3, bermain bola, dan permainan lain yang banyak mengaktifkan kaki. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi pada masa kanak-kanak awal. Anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. B. Perkembangan bahasa dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar, tetapi tiap-tiap bahasa memiliki sifat-sifat sendiri. Bahasa hewan dikuasai atau dipengaruhi oleh ketentuan yang berlaku dengan pengembangannya, insting-instingnya. Misalnya bahasa kucing, di mana saja bunyi dan bahasanya sama dan dapat dimengerti oleh semua kucing. Dan dalam pembahasan ini, bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. C. Implikasinya pada pendidikan. Sehubungan dengan perkembangan kognisi pada anak masa kanak-kanak awal, pendidikan perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak-anak yang lebih besar usianya untuk menstimulasi perkembangan kognisinya di daerah sekitar kematangannya. Karena pada masa ini memang kognisi anak belum terorganisasi dengan baik, sehingga melalui kolaborasi dengan orang lain yang dapat membimbing anak, maka pengetahuan yang diperkenalkan pada anak meski belum menjadi pengetahuannya secara permanen, tetapi akan mempunyai fungsi mengakselerasi pemerolehan pengetahuan tersebut pada saat kematangan tiba saatnya. 3. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. A. Elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Pada saat anak mempelajari dunia persekolahan, mereka mengalami serangkaian situasi sosial yang baru dan bervariasi. Beberapa situasi baru berhubungan dengan bermain pada masa prasekolah adalah peralihan pola bermain anak dari permainan soliter ke permainan paralel, yaitu anak
berdekatan dengan orang lain ketika mereka bermain. B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang serta implikasinya pada pendidikan. Anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat ketika anak dapat memperhatikan kebutuhan lingkungan. Hal ini dapat dilihat ketika anak dapat memperhatikan kebutuhan orang lain dan dalam proses perkembangan keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain. C. Perasaan tentang diri dan implikasinya dalam pendidikan. Anak prasekolah bila diminta untuk menggambar diri, mereka cenderung menggunakan tanda fisik sebagai acuan. Misal, saya berusia 4,5 tahun, saya seorang perempuan, rambut saya panjang, dan sebagainya. Tetapi pada saat ini juga anak makin sadar akan dirinya yang isinya pikiran-pikiran pribadi dan imajinasi tentang diri mereka sendiri. D. Hubungan teman sebaya sekitar implikasinya pada pendidikan. Apabila anak mengalami kesulitan bergabung dengan teman sebayanya, pendidikan dapat bertindak sebagai model yang memberi contoh sebagai mana cara beradaptasi dengan bergabung dengan kelompoknya. E. Konflik sosial serta implikasi pada pendidikan. Apabila seorang anak tidak dapat